Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan biopestisida kami yang berbahan aktif Azadirachta indica dan Curcuma longa. Tapi, sebelum masuk penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri atas 3 orang, yaitu saya, Kinanti Lasaniara Maningrum, dan juga 2 orang teman saya, yaitu Anissa Aulia Anggraini dan juga Lia Musdalifah. Nah, masuk ke penjelasan pertama. Jadi bahan aktif utama yang kami gunakan dalam produk biopestisida kami adalah Azadirachta indica. Azadirachta indica, commonly known as neem, neem tree, Indian lilac, or mimba dalam bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman sudah banyak yang familiar dengan tanaman mimba ini, bukan? Kita juga sudah melihat rupanya ketika praktikum biopestisida kemarin. Kandungan aktif dari daun mimba ini sendiri ada beberapa. Yang pertama dan yang paling kuat yaitu azadirachtin, kemudian diikuti oleh salanin, meliantriol, dan nimbin-nimbidin. Selain menggunakan daun mimba, kami juga menggunakan kunyit sebagai bahan aktif tambahan dari biopestisida kami. Mengapa? Karena selain dikenal dengan insektisidanya yang cukup kuat, kunyit juga memiliki sifat UV protektan yang mampu meningkatkan efektivitas dan ketahanan biopestisida kami dari sinar matahari, teman-teman. Nah, untuk kandungan aktif dari turmeric atau kunyit itu sendiri ada terdiri dari turmeron, turmerol, R-turmeron, kurlon, R-curcumin, dan senyawa turunan minyak atsiri lainnya atau dikenal juga dengan essential oils. Nah, bahan tambahan yang kami gunakan dalam biopestisida kami selanjutnya yaitu surfaktan. Surfaktan yang kami pilih berupa surfaktan alami yaitu diethanol amida atau DEA yang berasal dari palm oil. Alasan kami menggunakan surfaktan DEA adalah karena bersifat alami sehingga renewable dan juga environmentally friendly. Selain itu, surfaktan DEA juga mampu membentuk emulsi biopestisida yang lebih baik dan juga meningkatkan efektivitas dari produk biopestisida kami. Nah, berikutnya, apa sih yang menjadi alasan kami untuk menggabungkan ketiga bahan tersebut? Yang pertama dan pastinya, karena bahan tersebut merupakan bahan-bahan alami yang pasti ramah lingkungan. Kemudian penggabungan ketiga bahan tersebut mampu memperluas range OPT target, dan juga surfaktan yang kami pilih berasal dari bahan alami. Selain itu, penggunaan ketiga bahan tersebut dapat menciptakan UV protektan bagi biopestisida yang nantinya akan meningkatkan shelf life atau daya simpan dari pestisida kami dan ketahanannya di bawah sinar matahari. Ya, kami akan menjelaskan mekanisme sebagai biopestisida. Senyawa yang terkandung dalam mimba salah satunya berperan sebagai stomach poisoning yang dapat mengganggu metabolisme serangga sehingga mempengaruhi proses metamorfosis hingga menyebabkan kematian. Sementara itu, senyawa antifungi pada kunyit akan menyebabkan gangguan pada membran sel jamur patogen sehingga metabolisme patogen menjadi terhambat. Berikut adalah mekanisme atau cara kerja dari neem products. Yang pertama, mereka bekerja sebagai anti-oviposition, yaitu menurunkan kemampuan hama betina untuk bertelur. Yang kedua, sebagai anti-vidensi, di mana salanin yang merupakan salah satu kandungan aktif dari mimba berfungsi untuk menghambat atau menurunkan nafsu makan serangga sehingga berdampak pada kemampuan mereka bertahan hidup dan juga kemampuan mereka dalam menyerang tanaman. Yang ketiga yaitu sebagai growth inhibitor atau penghambat pertumbuhan dan perkembangan. Di sini, azadirachtin sebagai salah satu kandungan bahan aktif dalam mimba juga bertugas untuk menghambat sistem endokrin dan neuroendokrin pada hama sehingga mengganggu proses perkembangan dan pertumbuhan hama tersebut. Yang lainnya yaitu meliantriol yang berfungsi sebagai penghalau serangga atau repellent, dan yang terakhir kandungan nimbin-nimbidin yang merupakan kandungan anti mikroorganisme sehingga menghambat kerja mikroorganisme lainnya. Produk dari mimba sendiri memiliki OPT target yang sangat luas range-nya, mampu mencapai hingga 400 jenis spesies serangga dan juga beberapa spesies mikroorganisme lainnya. Berikut adalah beberapa yang kami rangkum, yaitu yang pertama adalah Pestaloteria
Diopsis psidi, Alternaria solani, Fusarium oxysporum, Fusarium moniliform, Cytophilus sp, dan long caterpillar. Yang tadi baru beberapa. Berikut ada beberapa lagi OPT target yang dapat dicapai oleh produk Mimba, yaitu ulat gerayak, kutu kebul, walang sangit, lalat buah, kutu apits, hingga Helopeltis sp. Ini masih beberapa, sekitarnya masih sangat banyak dan kami tidak mungkin tampilkan satu persatu. Selanjutnya, mari kita bahas terkait dengan toksisitas daun mimba terhadap OPT. Konsentrasi azadirachtin yang terlalu tinggi, yaitu sekitar 50-100 ppm, memang memiliki efek insektisida. Namun, hal ini juga berpotensi tinggi untuk membahayakan serangga yang beneficial atau serangga yang menguntungkan yang kebetulan berada di sekitar tanaman tersebut. Sehingga, hasil penelitian lain telah menunjukkan bahwa penggunaan 5 ppm azadirachtin pada daun mimba cukup kok untuk secara dramatis menurunkan kesuburan kutu aphids dalam waktu 48 jam saja. Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa penggunaan 10 ppm atau lebih dapat menurunkan viabilitas dari nimfa serangga, sehingga formulasi NIM sangat efektif dalam menyebabkan kematian nimfa serangga, 80%-nya oleh azadirachtin dan 77%-nya oleh neem oil. Kalau tadi kita sudah membahas terkait toksisitas daun mimba terhadap OPT, selanjutnya kita akan membahas toksisitas kunyit terhadap OPT. Kunyit memiliki kandungan salah satunya essential oil yang telah teruji dapat menekan oviposisi dan kemampuan hama bertelur hingga sebesar 80%. Kandungan essential oil pada kunyit ini juga berfungsi sebagai antividin atau antividensi pada serangga yang mampu menekan populasi dan pertumbuhan serangga. Apabila dicermati, daun mimba dan kunyit memiliki mekanisme kerja yang hampir sama. Mereka mampu menjadi oviposition, anti-oviposition, yang menghambat kemampuan hama betina untuk bertelur, dan menjadi antividin, yang menghambat kemampuan hama atau menurunkan nafsu makan hama, sehingga menekan dan menurunkan populasi hama itu sendiri. Nah, mari kita bahas selanjutnya mengenai keunggulan biopestisida dari produk kami. Yang pertama, biopestisida kami tidak menimbulkan racun apapun bagi manusia, sehingga aman untuk dijadikan biopestisida jangka panjang. Yang kedua, biopestisida memiliki sifat biodegradable atau mudah terurai, sehingga ramah untuk lingkungan. Kemudian, biopestisida kami juga mudah untuk dibuat dan diproduksi, dan bahan-bahan yang dibutuhkan akan tersedia sepanjang tahun. Dan terakhir, toksisitas terhadap organisme non-targetnya sangat rendah, sehingga aman untuk digunakan dan tidak merugikan. Cara pembuatan biopestisida dari mimba dan kunyit. Yang pertama yaitu sekitar 250 gram daun mimba dicuci dan dikeringkan, kemudian ditumbuk. 2. Rhizoma kunyit dipotong kecil-kecil, kemudian dikeringkan, dan setelah itu di blender kering hingga menjadi bubuk. Ketiga, 100 gram bubuk kunyit dan 250 gram daun mimba dicampurkan dalam 1 liter air. Selanjutnya, 5% DEA surfaktan ditambahkan ke dalam campuran. Lalu larutan mimba dan kunyit kemudian disaring dengan menggunakan kain saring. Larutan yang telah disaring didiamkan selama 1 minggu dan harus diaduk setiap hari. Setelah 1 minggu, produk akan siap untuk digunakan. Bentuk formulasi dari biopestisida ini yaitu biopestisida cair dari ekstrak mimba dan kunyit yang dilarutkan dalam air. Daya simpannya cukup lama dan bahannya tersedia sepanjang tahun sehingga dapat diproduksi secara terus-menerus. Untuk dosis aplikasi dalam penggunaannya, dibutuhkan 100 ml ekstrak nim dan kunyit yang tentunya sudah ditambahkan surfaktan dan dilarutkan dengan 500 ml air. Kisaran harga kami mematok 40.000 untuk 1 liter atau 1 botolnya. Kemungkinan untuk dipalsukannya tergolong rendah karena meskipun bahan yang kami gunakan mudah untuk didapat, namun kami menggunakan surfaktan yang membutuhkan proses dalam pengolahannya sehingga
peluang untuk ditiru atau dipalsukan sangat rendah. Sekian dari hasil penjelasan produk biopestisida kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.